Oke, jadi perbedaannya yang video ini dengan yang sebelumnya, kalau sebelumnya itu dia pengantar ke kitab Tanakh. Jadi yang dibahas pertama itu adalah Torah. Kalau ini dia lebih fokus kepada isinya. Torah itu cakupannya membahas tentang apa? Karena mayoritas kaum muslimin, saudara-saudara kita kaum muslimin pasti tidak pernah membuka kitab-kitab umat-umat terdahulu. Tidak pernah buka Torah, tidak pernah buka Mazmur, apalagi Injil. Dan tentu saja itu bukan aib, bukan suatu celaan juga. Cuma karena Al-Quran itu mengatakan bahwa kitab-kitab umat terdahulu itu tidak ada jaminan lah gitu intinya kan. Tidak ada jaminan, itu berasal dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada jaminan penjagaan dari Allah. Jadi kalau saya dulu penasaran dari sisi mana sih kitab-kitab itu diubah-ubahnya dari sisi mana. Cuma untuk kita sampai ke poin itu, ya perubahannya itu ada di sisi apa, itu akan nggak mudah menjelaskannya secara literal, kecuali kita harus buka-buka kitab-kitab itu langsung gitu, kita tunjukkan. Nah masalahnya kita kan belum tahu dasar-dasarnya, makanya video-video ini yang di channel ini ya fokusnya itu adalah kepada pengantar-pengantar itu dulu. Nanti baru di akhir kita akan melihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala itu menjaga Al-Qur'an, dan bagaimana kitab-kitab ini tadi sisi perubahannya itu bagaimana. Sebenarnya kalau saya melihat bahkan ya bukan sekedar perubahan, tapi ini adalah kalau perubahan itu kan kita gambarannya itu seperti tadinya ditulis Nabi Musa kemudian diubah-ubah gitu kan, gambarannya gitu. Nah, bahkan kalau kita melihat kesejarahan ini, kitab-kitab umat-umat terdahulu, kesimpulan kita lebih ekstrim dari itu lagi bahkan. Artinya saya ketika coba memahami ini, ya, kesimpulan saya adalah kitab ini sebenarnya awalnya memang ditulis oleh Nabi Musa, kemudian kitab yang ditulis Nabi Musa itu betul-betul hilang gitu. Gambaran saya awalnya ketika saya udah menyimpulkan pertama kali, dulu awalnya ya. Artinya ketika saya ikutin alurnya para sarjana kritik teks itu, mereka itu menyimpulkan bahwasanya ini pasti bukan tulisan Musa. Nah, jadi lalu bagaimana bisa jadi buku seperti ini? Ini ditulis oleh mereka simpulkan jadi 4 penulis yang berbeda, atau istilahnya 4 sekolah yang berbeda lah gitu ya. Ada Elohist, ada Yahwist, ada Priestly, dan Deuteronomist. Nah itu cuma untuk mau sampai ke situ itu agak berat kalau kita masuk langsung ke sana. Sementara kita dasar-dasarnya aja nggak kenal kitab-kitab ini. Nah jadi kita mulai dari awal aja. Jadi yang pertama saya mau memperkenalkan tentang kitab Tanakh ya. Torah maaf. Kalau Tanakh kita sudah ikutin pengantarnya kemarin. Rujuk aja ke video-video sebelumnya. Kalau Torah itu kan dia dikenal sebagai kitabnya tulisannya Nabi Musa kalau menurut Ahlul Kitab. Dia disebut juga dengan Pentateuch. Pentateuch itu artinya itu dari bahasa Yunani ya, seingat saya. Bahasa Yunani yang artinya itu 5 kitab gulungan. Penta itu kan 5. Gitu. Makanya orang Yahudi itu biasa dia Torah itu dia dari mereka bacanya dari gulungan-gulungan gitu. Kalau kita lihat video-videonya itu kan sering sekali orang Yahudi itu baca Torah dalam keadaan Torah itu masih dalam murni dalam bentuk gulungan. Nah, cuma kalau di dalam buku dia digabung dengan Tanakh biasanya, dengan yang lainnya itu dengan Nevi'im dan Ketuvim. Makanya jadi Tanakh seperti ini gambarnya. Kalau digabung, kalau dijadikan buku maksudnya. Nah, biasanya mereka punya Torah scroll sendiri yang mereka letakkan itu di sinagog itu di paling depan itu kan, di ruang Maha Kudus namanya. Nah, cuma orang Yahudi itu biasanya kalau mau belajar Torah itu ya, mereka tuh mengucapkan berkat dulu ya. Kalau orang Islam itu kan membaca ta'awudz dulu kan awalnya kan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan fa idza qara'tal Qur'an fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Nah, kalau kita membaca Al-Qur'an, kalau di awal surah bacanya membukanya dengan baca bismillah dulu. Kalau di pertengahan ya cukup baca ta'awudz. Sementara orang Yahudi mereka kalau mau baca Torah, mau belajar Torah bahkan, mereka membukanya dengan membaca berkat sebelum belajar Torah. Biasanya mereka membaca itu Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher kidsanu bemitzvotav v'tzifanul asok b'divrei Torah. Ya, diberkatilah engkau Adonai Elohim kami, Raja alam semesta yang telah menguduskan kami, kata orang Yahudi itu, yang telah menguduskan kami
dengan perintah-perintahnya dan yang telah memerintahkan kami untuk selalu fokus di dalam setiap perkataan di dalam Torah. Nah, itu berkatnya. Jadi Bani Israel itu, orang Yahudi itu merasa mereka itu adalah umat yang kudus. Mereka menganggap diri mereka itu Goy Kadosh. Bahkan mereka kan menganggap diri mereka sebagai Am Segula, ya, the chosen people, umat pilihan, ya. Ya, itu bahkan di dalam Torah itu ada ayat Koh Amar Adonai, ya. Beginilah firman Adonai. Beni Bechori Israel, gitu. Anakku yang sulung adalah Israel, gitu. Jadi Israel itu adalah anak yang sulung, gitu. Mereka menganggap diri mereka itu adalah anak Allah juga, memang orang Yahudi itu. Jadi orang Yahudi itu lebihnya mereka itu menganggap diri mereka itu lebih besar daripada bangsa-bangsa yang lain. Kesombongan mereka itu tingkat tinggi lah istilahnya. Sementara orang Nasrani itu sebagian mereka kalau baca kitab suci, mereka bacanya dengan membaca, kalau orang Islam Bismillah, mereka bacanya Beshem Ha'af Vehaben Veruach HaKodesh HaElohim Echad, dengan nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Allah yang Esa, katanya. Amin, gitu. Nah, jadi mereka tuh kesyirikannya tuh kental sekali. Makanya kata Syekhul Islam itu di dalam Al-Jawab Shahih, beliau mengatakan asyirku fin nasrani, asyirku ghalibun ala nasara wa al-kibru ghalibun ala al-yahud, ya. Kesyirikan itu dominan sekali di agama Kristen itu, sementara di agama Nasrani. Sementara kesombongan itu dominan sekali di agama Yahudi, begitu, ya. Karena memang cuma itu nggak semua orang Kristen sebelum membaca kitab suci mereka membaca Beshem Ha'af itu tadi. Itu hanya sebagian, karena orang Kristen itu mereka cenderung kan mereka itu nggak terlalu fokus ke hukum-hukum syariat gitu, karena mereka itu merasa tidak dibenarkan dengan perbuatan, tetapi dibenarkan karena iman bagi mereka. Jadi cukup kita itu beriman bahwasanya Yesus itu sudah menebus kita, ya, itu sudah cukup bagi mereka. Orang Kristen begitu keyakinannya. Jadi syariat hukum-hukum, baca kitab suci harus baca berkat dulu apalah segala macam, itu nggak terlalu penting-penting kali kalau di dalam kekristenan. Berbeda dengan Yahudi memang cenderung sangat ketat agama mereka. Nah, kalau di Torah itu kan, ya, Torah itu kan sebagaimana yang sudah saya bahas di video-video sebelumnya, itu mempunyai 3 makna yang dimaksud oleh orang Yahudi. Yang pertama, ini makna inti dari Torah itu, yaitu adalah 5 kitab. 5 kitab yang disebut dengan Pentateuch tadi. Itu Torah itu, yaitu kitab Sefer Bereshit, Sefer Shemot, Sefer Vayikra, Sefer Bemidbar, Sefer Devarim. Itu terjemahan literalnya gini. Sefer Bereshit itu artinya kitab pada mulanya. Ya. Kalau Sefer Shemot itu artinya kitab nama-nama. Kemudian Vayikra, dan dia memanggil. Bemidbar, di padang gurun. Kemudian Devarim itu artinya perkataan-perkataan. Nah, cuma di terjemahan Indonesia itu pakai versi terjemahannya yang versi orang baratnya lah, versi baratnya, karena di orang termasuk Yunani itu kan barat, bisa dibilang, ya kan. Nah, mereka orang barat itu biasanya menyebutnya dengan the book of Genesis, the book of Exodus, the book of Leviticus, the book of Numbers, the book of Deuteronomy. Makanya orang LAI, Lembaga Alkitab Indonesia, atau terjemahan-terjemahan yang lain yang ada di Indonesia itu, mereka menyebutnya dengan kitab Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Nah, 5 kitab ini disebut dengan kitab Torah di dalam agama Yahudi. Inilah Taurat. Nah, kitab Torah, kitab Tanakh, ya, jadi Taurat itu dia salah satu dari Tanakh. Tanakh itu kan kita sudah dibahas di video sebelumnya. Torah, Nevi'im, dan Ketuvim. Jadi Torah itu termasuk dari Tanakh. Kitab intinya orang Yahudi yang setara istilahnya kayak dalam Islam itu Al-Qur'annya lah, yaitu Tanakh ini, gitu lah. Tanakh ini adalah Al-Qur'annya orang Yahudi lah, gitu gambarannya. Nah, jadi Tanakhnya orang Yahudi itu tadi di dalam agama Kristen itu disebut dengan Perjanjian Lama. Jadi kalau mau mengikuti pembahasan hari ini lah, kita mau bahas Torah, buka aja Perjanjian Lamanya orang Kristen, di halaman-halaman pertamanya itu Taurat itu Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Nah, itu Taurat, ya. Ini makna Taurat yang pertama, yaitu 5 kitab pertama di dalam Tanakh, atau 5 kitab pertama di dalam Perjanjian Lama. Ini definisi pertama, definisi paling pokok dari Taurat itu sendiri. Kemudian definisi yang kedua itu adalah Tanakh. Jadi Tanakh ini disebut juga dengan Taurat. Artinya semua hukum-hukum yang ada di sini, baik itu yang di Nevi'im ataupun di Ketuvim,
hukum-hukum yang ada di sini, aturan-aturan semua, tata krama, etika-etika, cara menjalani kehidupan yang diatur di sini, itu semua disebut dengan hukum Taurat secara umumnya. Oke ya. Tapi kalau secara khususnya Taurat itu merujuk kepada 5 buku yang tadi, 5 kitab yang tadi. Nah, tapi secara umumnya orang Yahudi juga menganggap ini hukum-hukum yang di sini ya hukum Taurat juga termasuk. Kemudian definisi yang ketiga adalah seluruh tradisi orang Yahudi itu dianggap sebagai hukum Taurat, termasuk dari yang mereka anggap sebagai Torah Shevet Alpeh, karena orang Yahudi menganggap bahwasanya Torah itu dari sisi jenisnya itu ada 2 jenis, yaitu Torah Shevet Ktav dan Torah Shevet Alpeh. Torah yang tertulis dan Torah lisan. Nah, Torah lisan ini nanti masuklah itu situ Talmud, Midrash dan lain sebagainya. Nanti itu buat pembahasan tersendiri. Cuma itu mungkin agak panjang karena kita ini masih Torah ini kan masih jauh sekali nih. Oke. Nah, sekarang aksaranya aksara apa? Kalau Torah itu sudah kita ketahui bersama bahwasanya masyhur sekali, sangat terkenal sekali, Torah itu berasal dari bahasa Ibrani asalnya. Jadi Nabi Musa itu wallahu taala alam bahasa beliau adalah bahasa Ibrani, ya kan, karena setiap nabi itu diutus sesuai dengan bahasa kaumnya. Jadi Nabi Musa ya kemungkinan dia berbahasa Ibrani. Berarti Bani Israel waktu itu memang berbahasa Ibrani, begitu kan. Nah, cuma mereka orang Yahudi sendiri mereka khilaf bahasa Ibrani itu pakai aksara yang mana? Karena ada ketaf Asyuri, ada ketaf Ivri. Ada aksara Assyria, ada aksara ya Ibrani lah gitu ya, Paleo Hebrew. Nah, orang Samaria ya, mereka sampai hari ini memakai aksara untuk menulis Taurat mereka. Pakai aksara Paleo Hebrew, yaitu ketaf Ivri itu tadi. Nah, ini memang secara umurnya aksara ini lebih tua daripada ketaf Asyuri. Nah, orang Ibrani sekarang, orang Israel, kalau kita melihat yang ini, huruf ini. Nah, ini hurufnya, ini ketaf Asyuri ini termasuk. Nah, orang Yahudi sekarang, umumnya orang Yahudi sekarang, mereka itu hanya mempelajari ketaf Asyuri. Bahkan orang Yahudi itu kalau suruh baca ketaf Ivri, belum tentu mereka bisa. Dan mayoritas memang nggak bisa gitu. Jadi itu memang dikuasai oleh orang-orang Samaria, dipelajari oleh orang-orang Samaria. Orang Yahudi sendiri mereka khilaf, mereka aksaranya Nabi Musa dulu pakai aksara yang mana waktu menulis. Allah menulis di alwah itu tadi, lauh itu, di loh-loh batu itu tadi. Ya, kalau di dalam konteks Torah kan loh-loh itu adalah batu, yang dimana Allah menulis Taurat itu tadi kan, biadihi. Oke, nah yang menulis Taurat itu dalam agama Yahudi adalah Nabi Musa. Mereka mengenal Ahlul Kitab ya secara umum, termasuk juga orang Kristen. Kecuali yang liberal ya. Kalau liberal ya namanya liberal. Nah, secara umumnya orang Yahudi, orang Ahlul Kitab itu menganggap bahwasanya Torah itu ditulis oleh Nabi Musa. Nabi Musa sebagai penulisnya. Makanya Nabi Musa itu disebut dengan Moshe Rabenu. Musa, Rabi besar kami. Orang Yahudi kan pemuka agama disebut dengan Rabi. Ya, kalau orang Kristen pendeta, orang Islam ustadz gitu atau syekhnya gitu. Kalau orang Yahudi itu disebut Rabi. Nah, gurunya para Rabi, yaitu yang menulis Torah ini sendiri, ya, itu disebut dengan Rabenu, Rabi besar kami lah gitu. Makanya Nabi Musa itu disebut dengan Moshe Rabenu, Musa Rabi besar kami. Oke, itu pengantar dari sebelum kita masuk ke dalam isi dari kitab Torah itu sendiri. Nah, Torah itu sendiri dia mulai dari kitab Kejadian. Kita mulai masuk dari kitab Kejadian ya. Ini mungkin video ini cukup panjang mungkin, tapi mudah-mudahan ini yang paling menarik ya. Nah, kitab Kejadian itu dimulai dari kisah penciptaan alam semesta. Ya, mulai dari Sefer Bereshit pasal 1 ayat 1 itu membahas tentang penciptaan alam semesta itu. Ya, Bereshit bara Elohim et hashamayim ve et haaret ve haaret vaitahtohu va vohu va khoshek al penei tehem ve ruach Elohim merachefet al penei amayim. Nah, itu kan fokusnya kepada penciptaan yang kalau menurut Torah itu diciptakan hari per hari. Kemudian nanti kemudian penciptaan Adam. Nah, alurnya begitu dia kalau di dalam Torah. Kemudian jadi Torah ini kalau kita melihat secara garis besarnya, kita lihat dari secara jauhnya lah gitu ya istilahnya ya. Memang dia berurut. Jadi belajar Torah itu lebih mudah. Kalau kita membaca Al-Qur'an, itu konsekuensinya kita nggak bisa membaca satu ayat aja kemudian kita buat kesimpulan, nggak bisa. Kenapa? Karena kadang-kala kisah Nabi Musa diceritakan di satu sini, kemudian kisah Nabi Musa rupanya di surah yang lain diceritakan lagi sambungannya atau mungkin melengkapinya gitu kan. Jadi memang kalau kita baca Al-Qur'an itu menuntut kita untuk mempelajari Al-Qur'an itu seluruhnya. Sementara Torah tidak seperti itu. Kita cukup mempelajari Torah itu, oh ini bagian kisah Nabi Adam, ini bagian sini kisah Nabi ini. Jadi berurut dia. Secara umumnya Torah itu berurut.
Walaupun secara detailnya nanti di bagian kisah Nabi Musa misalkan. Nah, mulai dari kitab Keluaran sampai kitab Ulangan itu fokusnya zaman Nabi Musa. Untuk detailnya ya kisah Nabi Musa itu memang para rabi bilang itu yang di kitab-kitab itu nggak terlalu detail, memang benar-benar secara alur kronologis 100% seperti itu, enggak. Tapi secara garis besarnya itu memang periodenya kisahnya Nabi Musa lah gitu. Jadi lebih mudah kita kalau mempelajari Torah ini melihat alurnya, nabi mana yang duluan, nabi mana duluan, kemudian mana yang setelahnya gitu. Oke, nah kemudian kan tadi setelah ada Adam. Adam itu kalau di dalam Islam tuh ada nabi yang berikutnya adalah Nabi Idris gitu ya. Cuma di dalam Alkitab nggak ada Nabi Idris. Nggak ada di dalam Torah itu, di dalam Taurat tuh baca dari awal sampai akhir nggak pernah kita dengar penyebutan nama Nabi Idris, nggak ada. Bahkan Nabi Idris, Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, ya, itu nggak ada itu di dalam Torahnya orang Yahudi, nggak ada. Nggak ada nama Hud, Soleh, bahkan Syuaib itu nggak ada di dalam Torah. Baca Torah itu dari, jangankan Torah, seluruh Tanakh yang dibaca nggak ketemu nama Hud, Soleh, Syuaib itu nggak ada. Oke, nah cuma jadi cuma ada tokoh yang Henokh tadi ya, Idris tadi ya, Idris tadi ada tokoh yang diidentifikasi, mungkin ini adalah Idris, yaitu Henokh namanya. Jadi Hanokh ya, kalau bahasa nama Ibraninya. Kalau orang Indonesia biasanya menerjemahkan jadi Henokh. Nah, Henokh ini dia di dalam kitab Kejadian disebut dia umurnya itu kalau nggak salah 365 tahun. Dan dia itu hidup bergaul dengan Allah. Di dalam Alkitab tulisan gitu. Dia hidup bergaul dengan Allah, tapi kemudian tidak ada lagi dia. Karena dia diangkat oleh Allah. Jadi dia diceritakan Henokh ini diangkat oleh Allah. Diangkat hidup-hidup ya, ceritanya. Kemudian dia tidak disebutkan lagi kelanjutan ceritanya di situ. Cuma ada kitab yang mungkin dia apokrif ya. Entah tergolong apokrif atau tergolong pseudepigrafa itu. Atau mungkin apokrif ya, nggak tahu. Ya, harus dicek lagi tuh. Nah, kitab Henokh itu ada juga di salah satu kitab yang nggak masuk dalam kanon lah istilahnya. Oke, itu untuk Adam, Idris, kemudian Nuh ya. Kemudian masuk kisah Nuh. Kemudian Nuh ada diceritakan di dalam Torah itu kisah banjir besar. Ya, ada juga. Nuh membuat kapal, kemudian dia akan mempunyai 3 orang anak, Sam, Ham, dan Yafet. Ya, dan dari mereka ini nanti berlanjut keturunan. Kemudian sampai nanti zaman Abraham. Ya, Avram. Namanya dulu Avram. Kemudian diganti Allah menjadi Abraham. Jadi di dalam Alkitab itu seringkali nama tokoh itu diganti. Ya, seperti nanti Yakub ya, di dalam Alkitab namanya Yakov. Itu diganti jadi Israel. Itu sering pergantian nama itu nanti di Alkitab itu. Kalau kita baca seluruh Alkitab banyak tokoh-tokoh yang diganti namanya. Seperti nanti istrinya Abraham itu namanya siapa? Sarai. Sarai diganti jadi Sarah. Nah, itu biasa seperti itu. Nah, kemudian seperti ma'ruf kita ketahui bahwasanya kalau di dalam Torah itu Abraham lahir di Ur-Kasdim ya. Kemudian dia, atau mungkin ada sebagian sejarawan nyebut dia itu lahir di daerah Babilonia lah gitu. Kemudian mereka hijrah ke tanah Kanaan. Ya. Bahkan Allah itu menjanjikan tanah Kanaan itu akan menjadi milik keturunannya Abraham nanti. Abraham ini kan dia mempunyai 2 orang anak kan yang masyhur kan, yaitu Ismail dan Yitzhak. Ya, kalau nama Ibraninya itu Ismail dan Yitzhak ya, atau Ishak kalau dalam bahasa Arabnya. Nah, kalau Ismail ini anak pertamanya dari Hajar ya. Sementara Yitzhak itu anak dari Sarah, anak yang kedua lah bisa dibilang. Nah, dari Yitzhak ini dia menikah nanti dengan Rivka namanya. Ya, dari Ishak dengan Rivka ini dia mempunyai 2 orang anak yang kembar, namanya itu Esau dan juga Yakov. Esau dan Yakov. Ya, Esau ini punya nama lain yaitu Edom. Kalau Yakov itu nama lainnya adalah Israel. Oke ya, Edom, Israel. Ingat itu ya. Oke, ini udah mulai sampai sini udah cukup penting ini untuk dalam kalau kita mau mengenal Ahlul Kitab lebih paham lah tentang kalau mau kita dialog sama mereka, kita bisa paham cara berpikir mereka. Ini mulai dari sini poin-poinnya udah sangat penting untuk kita pahami gitu ya. Israel ini tadi dia mempunyai 12 orang anak yang laki-laki lah yang menjadi cikal bakal suku-suku Israel itu sendiri, suku-suku Bani Israel itu nantinya. Ya itu anak yang kalau si apa tadi Abraham, Yitzhak dan Yakov itu di dalam agama Yahudi mereka disebut dengan
apa namanya, mereka itu sering dikaitkan, dihubungkan nama-namanya. Mereka itu kan bapak-bapak leluhur, istilah mereka. Ya, Avoteinu, ya, bapak-bapak leluhur kami gitu. Kalau jadi bapak-bapak leluhur Israel itu orang Yahudi menganggapnya ada tiga orang itu, Abraham, Ishak, dan Yakov. Sementara ibu-ibu leluhur itu ada 4, yaitu Sarah, kemudian Rivka, Lea, dan Rachel. Nih, siapa Lea dan Rachel? Itu adalah istrinya Yakov. Jadi Yakov ini punya ceritanya itu di dalam Sefer Bereshit, di dalam kitab Kejadian itu. Dulu Yakov ini dia menyukai Rachel. Dia pengen nikah sama Rachel. Rachel ini adiknya. Lea ini kakaknya. Dia pengen nikah sama Rachel. Jadi dia ditipu sama mertuanya. Mertuanya namanya Lavan. Ini cerita di dalam Torahnya orang Yahudi ya ini. Kalau mau ketawa silakan aja. Nah, kalau teman-teman bisa buka Torah itu sekarang, dapat nih ceritanya nih. Jadi si Yakov ini dia pengen nikah sama Rachel karena dia anggap dia lebih cantik. Cuma waktu itu aib bagi bapaknya, bagi Lavan untuk menikahkan adiknya dari sebelum kakaknya menikah juga gitu. Akhirnya bapaknya menipu dia, si Lavan menipu dia. Waktu malam pernikahan itu ternyata yang dimasukkan ke rumah Yakov Yakov itu di malam harinya, karena malam hari kan tidak melihat dia siapa yang dia datangi di malam itu. Ternyata yang dimasukkan bapaknya itu adalah Lea. Jadi dia dinikahi sama Lea, padahal dia pengen nikahnya sama Rachel. Akhirnya dia marah lah si Yakov ini. Saya pengen Rachel, kenapa tadi malam dikasih Lea gitu. Dia nggak tahu di malam hari itu, dia nggak tahu kalau yang dia datangi itu adalah Lea gitu. Akhirnya Lea itu melahirkan anak bagi dia. Anak pertamanya itu namanya Ruven, kemudian anak kedua namanya Shimon, kemudian tapi si Yakov ini dia pengen menikahi Rachel juga. Pada akhirnya mereka buat kesepakatan hingga dia berhasil mewujudkan kesepakatan itu. Akhirnya dia menikahi Rachel juga. Jadi istrinya 2 ya, kakak adik. Jadi Lea itu si kakaknya melahirkan anak Ruven, Shimon, Levi, ya, Yehuda. Nah, ini 4 anak pertamanya. Dan ini khusus Lewi dan Yehuda ini akan terus berlaku nih, terus sangat penting dalam kesejarahan tanah. Kalau kita mau mengikuti alur tanah ini, itu namanya itu diulang-ulang terus tuh. Jadi harus ingat betul-betul. Jadi Lewi itu anak ketiganya Yakub, Yehuda itu anak keempatnya Yakub. Itu menurut Torah. Kemudian ya si Rachel itu kan dia belum bisa punya anak awalnya. Akhirnya dia memberikan gundiknya, memberikan hamba perempuannya namanya Bilha kepada Yakub. Sehingga Yakub menggaulinya, ya, mendatanginya, sehingga dia punya anak dari Bilha, ya, yang bernama Dan dan Naftali. Dan sama Naftali. Kemudian si Lea tadi kakaknya nggak mau kalah, dikasihnya juga gundiknya kepada Yakub. Wah, bertambahlah. Akhirnya Yakub punya anak Gad dan Asher. Udah berapa anaknya tuh? Udah 8 ya. Kemudian Lea melahirkan anak lagi, yaitu Isakar dan Zebulun, yaitu Isakar dan Zebulun, dan juga satu lagi anak perempuan namanya Dina. Jadi tadi 8 tambah 3, 8, 9, 10, 11, udah 11 anaknya. Ya. Jadi anaknya itu totalnya nanti si Rachel ini baru melahirkan anak, yaitu Yusuf dan Binyamin. Jadi total anaknya itu, Yakub itu anaknya ada 13 sebenarnya. Cuma karena Dina itu perempuan, jadi dia tidak terhitung di dalam 12 suku Bani Israel. Begitu ya. Nah, itu sejarah tentang Yakub. Jadi Yusuf itu anaknya Yakub, anaknya Nabi Yakub. Baru sebagaimana kisah yang sudah kita ketahui, saudara-saudaranya Yusuf itu iri hati kepada dia karena merasa bahwasanya bapak lebih mencintai Yusuf dan Binyamin itu. Akhirnya mereka melakukan apa yang mereka lakukan sebagaimana ini kisah tentang Nabi Yusuf itu di dalam Al-Quran kan disebutkan itu sebagai ahsanul qasas, ya, sebaik-baik kisah. Dan memang itu kisahnya Nabi Yusuf itu di dalam Torah itu secara alurnya saya baca dari awal sampai akhir di dalam Torah itu, ya, itu memang mirip sekali alurnya itu dengan Al-Quran. Memang mirip, bukan mirip, memang sama alurnya ya. Tapi untuk detailnya tentu saja berbeda. Ya, untuk detailnya, untuk alurnya mana yang duluan, peristiwa apa duluan terjadi gitu ya. Secara garis besarnya itu bisa dibilang persis sama, tapi untuk secara detailnya nanti rinciannya itu bisa berbeda. Nah, jadi awalnya Yusuf itu diajak bermain gitu kan kalau di dalam Al-Quran sama
sama saudara-saudaranya. Kalau di dalam Torah itu disuruh sama Yakub menyusul saudara-saudaranya di padang yang ketika itu sedang menggembalakan ternak. Akhirnya mereka ikutlah Yusuf itu. Singkat cerita, Yusuf itu dijual ke Mesir. Sampai di Mesir dia besar, karena kita bukan mau bahas tentang kisahnya Nabi Yusuf ini, tapi kita membahas tentang isi Taurat ini, khusus di Sefer Bereshit, khusus di kitab Kejadian. Nah, kemudian Yusuf itu dijual ke Mesir, sampailah singkat cerita dia besar. Terjadilah apa yang terjadi, dia disukai oleh majikannya sendiri, ya, istrinya Potifar. Kalau di dalam Alkitab tuh Al-Aziznya itu namanya Potifar. Ya, Potifar tuh punya istri, ya, di dalam Midrash dan di dalam literatur keislaman juga dikenal dengan nama Zulaikha. Wallahu ta'ala a'lam tentang benar atau tidaknya, tapi yang masyhur itu, wallahu a'lam. Ya, saya nggak tahu itu benar atau tidak. Ya, kalau itu dari Nabi kita katakan itu benar, tapi kalau manakala itu cuma dari perkataan sebagian salaf aja, sebagian ulama saja, kan bukan berarti itu benar, kan bukan wahyu kan gitu. Kalau seandainya mereka ulama itu yang menyebutkan namanya adalah Zulaikha, mereka nisbatkan itu kepada Nabi dan riwayatnya sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya kita terima. Kalau tidak, ya kita tidak bisa katakan itu benar, begitu ya. Tidak bisa kita katakan salah juga. Nah, di dalam Midrash juga namanya kalau nggak salah di kitab pertama orang Yahudi yang menyebutkan namanya Zulaikha itu adalah Sefer Hayasar. Dan Sefer Hayasar itu penulisannya itu di zaman-zaman sudah berjayanya agama Islam, sudah ada agama Islam. Jadi saya bilang ini Sefer Hayasar ini justru dipengaruhi oleh Islam, mulai memakai nama Zulaikha itu untuk istrinya Potifar itu tadi. Nah, kemudian terjadilah yang kita ketahui, singkat cerita Nabi Yusuf itu dimasukkan ke dalam penjara. Ada juga di dalam Torah diceritakan juga sampai akhirnya dia raja Mesirnya. Kalau di dalam Torah itu disebutkan Fir'aun. Jadi ada anakronistik di situ di dalam Torah itu. Jadi di dalam Torah raja Mesir di zaman Nabi Yusuf itu sudah disebut sebagai Fir'aun. Padahal itu kalau kita lihat di dalam sejarah, para sejarawan itu menganggap bahwasanya di zaman Abraham, di zaman Yusuf itu raja Mesir itu belum disebut sebagai Fir'aun. Gelar Fir'aun itu belum dipakai pada periode itu. Ya, periode Nabi Musa memang Raja Mesir sudah digelari Fir'aun. Makanya Al-Quran itu lebih benar daripada Torah dalam konteks ini, diantaranya gitu ya. Nah, karena di dalam Al-Quran tidak ada di zaman Nabi Yusuf. Bacalah surah Yusuf dari awal sampai akhir. Raja Mesir itu tidak pernah disebut dengan Fir'aun yang di zaman Nabi Yusuf. Tetapi di zaman Nabi Musa itu kan Raja Mesirnya disebut Fir'aun terus. Jadi gelar Fir'aun itu baru dipakai di periode Nabi Musa. Kalau kita lihat di dalam sejarahnya itu, gelar Fir'aun itu baru dipakai di dinasti ke-18. Yang mana dinasti ke-18 ini merupakan dinasti pertama kerajaan Mesir baru. Ya. Jadi itu periode tahunnya itu dinasti ke-18 Mesir kuno itu periodenya itu dari tahun 1549 ya, atau 1550 gitulah. Sampai tahun 1290-an gitu, 1292 mungkin, sebelum Masehi. Nah, periode itu adalah dinasti ke-18. Di periode itulah awal-awal pertama kali digunakan nama gelar Fir'aun itu untuk Raja Mesir. Jadi di zaman Nabi Musa sudah pakai gelar Fir'aun, sementara di zaman sebelumnya belum. Oke. Nah, kemudian ya ketika sudah bermimpi Raja Mesirnya itu ditakwil lah sama Yusuf mimpinya itu. Akhirnya singkat cerita Yusuf itu diangkat menjadi orang terdekatnya dia, ya. Dan bukan mustahil Raja Mesir itu masuk Islam juga waktu itu. Karena dia sangat percaya kepada Nabi Yusuf. Jadi walaupun Nabi Yusuf itu diangkat sebagai orang dekat dia, istilahnya jadi orang kedua lah di situ. Ya, jadi raja itu tetap sebagai raja, Nabi Yusuf itu sebagai bendahara kerajaan lah gitu. Dia kedudukannya sangat besar, sangat dipercaya dia. Boleh jadi dia karena beliau adalah seorang nabi juga, boleh jadi ya bukan mustahil rajanya waktu itu masuk Islam juga gitu, mengikuti dakwahnya Nabi Yusuf alaihissalam. Makanya dia respect kali kan sama Nabi Yusuf. Kemudian Nabi Yusuf itu sebagaimana yang kita ketahui terjadi paceklik, kemudian datang keluarga saudara-saudaranya, Nabi Yusuf mengenali mereka, sementara saudara-saudara tidak kenal Nabi Yusuf. Akhirnya Nabi Yusuf menyuruh mereka untuk singkat cerita Nabi Yusuf suruh ketika sudah menyatakan dirinya, suruh bawa ayah sini, akhirnya dibawalah Yakub. Ya, kemudian dia melihat
apa yang dimimpikannya waktu dia kecil itu, ya ini ra'aitu ahada asyara kaukaban wasyamsa wal qamara ra'aituhum lisajidin, itu ya, dia melihat matahari, bulan dan 11 bintang bersujud kepada beliau, dan itu terjadi ketika itu. Nah, cerita ini secara garis besar diceritakan juga di dalam Torah. Semua itu ada di dalam Torah ini. Oke. Kemudian Torah ini, kitab Kejadian ya, maaf ya, kitab Kejadiannya, Sefer Bereshitnya itu ditutup dengan kematiannya Yakub, baru kematiannya Yusuf. Jadi terakhir kitab Kejadian ini ditutup dengan kisah kematiannya Yusuf. Baru setelah itu masuk ke kitab Keluaran. Cuma mungkin video ini udah cukup panjang ini ya. Nggak tahu saya udah berapa menit itu. Yang jelas inilah gambaran, ini isi dari kitab Kejadian. Baru kita masuk ke dalam kitab Keluaran nih.